Jamaah rahimani rahimakumullah. Saya ingin menyampaikan satu materi yang cukup penting untuk kita ketahui, bekal untuk kehidupan kita akhirat, agar dosa-dosa maksiat kita itu sedikit banyaknya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lembar catatan amal kita. Jamaah rahimani rahimakumullah. Hidup di dunia ini fana. Ya, hidup di dunia ini fana. Apa itu fana? Sementara sekali, sebentar sekali. Tidaklah lama. Tidak ada manusia satupun di atas muka bumi sejak manusia pertama sampai manusia terakhir sebelum kiamat yang bisa hidup buat selama-lamanya. Tidak ada. Bahkan manusia yang terpanjang usianya, yang kecuali yang di anomali, kecuali yang dikecualikan. Yang dikecualikan itu seperti Dajjal, Nabiullah Isa bin Maryam, itu panjang sekali usianya, ribuan tahun sampai sekarang masih hidup. Nanti mereka dimunculkan di akhir zaman. Kecuali itu, secara normal manusia yang hidup di atas muka bumi, manusia paling panjang secara normal hidupnya itu Adam alaihissalam. Bapak moyang kita Adam alaihissalam saja usianya berapa? 1050 tahun. 1050 tahun. Ada yang mengatakan 1100 tahun. Tapi pendapat yang rajih yang kuat, wallahu alam, 1050 tahun. Itu bapak moyang manusia Adam alaihissalam. Rasul yang pertama, Rasul yang pertama siapa? Nuh alaihissalam. Nah, Adam itu nabi pertama, manusia pertama. Neng Rasul yang pertama menurut pendapat yang kuat tuh Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam itu usianya berapa? 950 tahun. Ada yang mengatakan itu bukan usianya, neng masa dakwahnya di tengah-tengah kaumnya. Fala bitha fihim alfasanatin illa khamsina ama fa akhadahumut tufan. Kata Allah dalam surah Al-Ankabut, maka Nuh itu berdiam di tengah-tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50. 1000 kurang 50 berapa? 950. Maka menimpa kepada mereka setelah itu tufan, banjir bandang, banjir bah yang meliputi seluruh dunia. Ini ada yang mengatakan usianya Nabi Nuh 950 tahun. Ada yang mengatakan masa dakwahnya. Tapi yang jelas usia Nabi Nuh tidak akan melebihi usia manusia pertama Adam alaihissalam. Bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Pemimpin para nabi-nabi dan rasul. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja usianya diwafatkan oleh Allah dalam usia yang tidak begitu tua, 63 tahun. Sangat tua enggak itu? Tidak begitu tua dibandingkan dengan usia harapan manusia zaman kita sekarang yang bisa mencapai 80 tahun bahkan 90 tahunan. Walaupun itu jarang. Dan kita semua umat Nabi Muhammad itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis nomor 4236. Ya, Imam Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "A'maru ummati ma baina sitin ila sab'in wa qalilun ma yajuzu an dalik." Umur umatku akhir zaman, kata Nabi. Apa? Umur umatku akhir zaman berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali, kata Nabi, yang bisa lebih dari 70 tahun jamaah. Benar enggak kata Nabi? Coba, enggak usah lihat di luar sana. Lihat kita sendiri di majelis yang mulia ini. Kalau di luar sana sudah banyak yang survei. Para ulama sudah banyak yang mensurvei bahwa memang umat Nabi Muhammad manusia akhir zaman yang usianya lebih dari 70 tahun tuh hanya 10%. 10% dari semua manusia. Enggak percaya, di sini saja. Monggo, siapa di antara jamaah, ibu bapak sekalian, dari ini banyak loh ini sekarang walaupun mati listrik ya. Hampir 100 orang loh ini. Mungkin ada 70 sama ibu-ibu ya, total mungkin 70-an orang. Di antara ibu bapak sekalian, ngacung,
Yang usianya lebih dari 70, saya yakin tidak lebih dari 9 orang. Ayo Pak Haji ya, jelas ya. Pak Haji Daswir. Pak Dokter 2, 3. Ayo 3. Siapa lagi yang lebih dari 70? Jangan ngaku-ngaku tak dongake. Ya, baru 3. Ibu-ibu ada 70 lebih? 4. Bapak Masya Allah. Usia berapa Pak? Usia berapa? 70,5. 70 lebih setengah tahun ya, setengah tahun. 4, ayo. Saya yakin gak lebih dari 9 orang. Betul tidak? Dari hampir 100 ini hanya baru 4 atau 5 orang usianya lebih dari 70 tahun. Betul kata Nabi. Wa qalilun ma yajuzu an dalik. Sedikit sekali yang usianya lebih dari 70 tahun. Maka saya katakan berdasarkan hadis Nabi yang sahih tadi, siapapun di antara kita yang usianya sudah lebih dari 70 tahun, ngapunten itu dikategorikan manusia langka. Ya, manusia langka itu. Manusia langka itu betul ya. Kata Nabi SAW, sedikit sekali yang bisa lebih dari 70 tahun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan mimpi ya, kita bisa hidup buat selama-lamanya di atas muka bumi ini. Ya. Nah, di dalam kehidupan dunia yang fana sebentar sekali ini harus satu kita sadari, tidak ada satupun manusia yang luput lepas dari salah dan dosa. Kecuali siapa? Para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah. Adapun selain nabi dan rasul, semuanya cenderung melakukan salah dan dosa. Ada peribahasa dalam Melayu gitu ya. Peribahasa dalam bahasa Melayu begini. Apa peribahasanya kok saya lupa? Tidak ada pohon yang tak bergetah meskipun bilah dengan keladi. Saya ulangi, tidak ada pohon yang tak bergetah meskipun bilah dengan keladi. Tidak ada insan yang tak bersalah kecuali para rasul dan nabi. Nah, jadi hanya mereka para rasul dan nabi yang terlepas dari salah dan dosa. Yo Pak, Bu, Rasul jumlahnya berapa? Berapa? 25 yang kita ketahui. Sesungguhnya Rasul itu kata para ulama dikatakan misalkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi, Rasul itu yang pernah Allah utus di atas muka bumi bukan hanya 25 tapi 313. Berapa? 313 orang Rasul. Sedangkan Nabi lebih banyak lagi, 124 ribu nabi. Ning yang kita ketahui memang nama-namanya secara spesifik Allah sebutkan dalam Al-Quran itu 25. Adam, Idris, Nuh, Soleh, sampai Ibrahim, sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Rasul 313 orang, Nabi 124 ribu. Lah hanya mereka itu yang terbebas dari salah dan dosa karena mereka kaum yang maksum. Apa? Maksum. Apa itu maksum jamaah? Maksum itu terbebas, terpelihara dari salah dan dosa. Hanya mereka. Selebihnya manusia model macam kayak kita ini selalu cenderung berbuat salah dan dosa. Tapi anehnya, hebatnya Gusti Allah Tuhan kita itu walaupun setiap hari menyaksikan hamba-hambanya manusia dan jin berbuat ribuan, ratusan bahkan ribuan salah dan dosa, Allah itu Tuhan yang rahmah dan ramah. Allah itu Tuhan yang penuh kasih sayang dan sangat peduli terhadap kita manusia yang sukanya berbuat salah dan dosa. Bahkan setiap saat Allah itu membuka pintu taubat dan istighfar 70 tahun perjalanan. Dalam riwayat yang lain 70.000 tahun perjalanan. Dibuka itu pintu taubat dan istighfar terbentang dari timur ke barat. Luasnya luar biasa. Maka Allah tidak pernah bosan menerima taubat dan istighfar kita. Ning kitalah yang seringkali bosan dan sungkan dalam bertaubat dan istighfar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saking hebatnya Allah dalam menerima taubat dari orang-orang yang berdosa semacam kita ini, Allah punya satu nama. Namanya Tawwab. Apa? Tawwab. Apa? Tawwabun. At-Tawwab. Apa itu At-Tawwab?
Zat yang selalu dan selalu menerima taubatnya hamba-hamba yang mau beristighfar dan bertaubat. Hebatnya lagi, bukan hanya selalu menerima taubat hamba yang bersalah dan berdosa, tapi seringkali menerima taubat dari hamba salah yang berdosa itu dari orang yang sama, dengan dosa yang sama, berulang-ulang kali terjadinya. Ada satu orang berbuat dosa besar, ya, kemudian dia karena satu dan lain hal diingatkan oleh Allah, menyesal, banyak istighfar, taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ning selisih sebulan dia melakukan terjerumus lagi dalam dosa yang sama. Ya, selama sebulan berikutnya dia menyesal lagi, taubat lagi, yo diampuni lagi oleh Allah. Berdosa lagi, dicatat dosa lagi, taubat nasuha, yo diampuni lagi oleh Allah. Walaupun nggak sengaja, ya nggak sengaja terjerumus dalam dosa yang sama. Tuh Allah Tawwab, zat yang selalu menerima taubat dan istighfarnya hamba, seringkali dari orang yang sama dengan dosa-dosa yang sama. Maka jamaah mari, taubat itu ada 3 macam. Ada taubat sikap, ada taubat amalan, ada taubat lisan. Saya pengen menjelaskan tentang satu taubat, jenengan kapan dimanapun bisa melakukan hal ini. Apa itu? Taubat lisan. Taubat lisan itu dengan perbanyak istighfar. Perbanyak apa? Istighfar. Jamaah, jenengan tahu nggak? Nabi Muhammad SAW jelas itu manusia paling mulia, manusia terbaik sejagat raya. Beliau istighfar nggak tiap hari? Beliau istighfar nggak tiap hari? Berapa kali istighfar beliau? Dalam satu riwayat lebih dari 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Bayangkan tuh. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min sab'ina marrah. Sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya aku beristighfar minta ampun sama Allah dan bertobat pada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Imam Muslim 100 kali. Ya ayuhan nas, menungso, tubu ilallah, bertobatlah selalu kepada Allah, wastaghfiruh, mintalah istighfar, mintalah ampunan selalu kepada Allah. Wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Nabi, saya tanya, Nabi sehari berapa kali istighfarnya? Minimal 70, seringkali 100. Saya tanya jamaah, Nabi itu kan maksum, Nabi itu kan gak punya salah dan dosa, kok istighfar banyak kali? Kok istighfar setiap hari 70 bahkan 100 kali? Itu bukan kayak kita, sehari istighfar, sehari enggak, sehari istighfar, sehari enggak, bolong-bolong. Nabi itu tiap hari sampai akhir hayatnya istighfar tiap hari 70 bahkan 100 kali sampai akhir hayatnya. Saya tanya, Nabi enggak punya salah dan dosa, ngopo istighfar tiap hari? Untuk apa istighfar tiap hari? Nah, ini makna daripada istighfarnya Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi Allah yang lain jamaah, bukan untuk memohon ampun dari salah dan dosa, bukan. Tapi maknanya apa? Lita'zim. Untuk apa? Lita'zim, untuk mengagungkan zat Gusti Allah, untuk menghormati zat Allah, untuk bersyukur pada Allah, nggo ngajeni Gusti Allah. Ini istighfarnya para Nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Nabi itu nggak punya salah, nggak punya dosa. Jadi makna istighfarnya bukan minta ampun dari salah dan dosa, bukan. Tapi untuk mengagungkan zat Allah. Paham apa enggak? Kalau nggak paham, di sini ada orang Jawa, lumayan banyak. Setengahnya orang Padang, orang Awak, ya. Mungkin 40%-nya orang Jawa, selebihnya ya Palembang, Jaseng dan lain sebagainya. Sini ada orang Jawa ya, dan jenengan tahu tradisi orang Jawa. Tadi makna istighfarnya para nabi apa? Untuk menghormati. Menghormati siapa? Allah. Ini untuk memudahkan pemahaman kita. Sebagai contoh, dalam tradisi orang Jawa itu, ya, ada seorang menantu
setiap pagi membuatkan sarapan mertuanya, morotuone. Setelah dia selesai membuatkan sarapan dan minuman untuk morotuone, dia ketuk pintu mertuanya itu. Tok tok tok, assalamualaikum Pak, Bu, assalamualaikum. Bapak ibunya ngomong, waalaikumsalam warahmatullah. Sopo ya? Aku menantumu. Oh kowe le. Enek apa? Menantu ini akan menjawab, amit ngapunten nyuwun sewu. Amit ngapunten nyuwun sewu Pak, Bu. Niko sarapan pun dados, monggo sarapan mawon. Maknanya apa? Yang nggak ngerti bahasa Jawa saya terjemahkan. Amit, ya, ngapunten, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf nyuwun sewu, mohon maaf sampai seribu kali. Itu sarapan sudah jadi, monggo silakan sarapan sekarang. Amit ngapunten nyuwun sewu, mohon maaf sampai 1000 kali. Saya tanya, menantunya salah apa itu? Hah? Menantunya salah apa? Sampai minta maaf sampai 1000 kali. Amit ngapunten nyuwun sewu. Menantu itu tidak salah. Menantu itu tidak berdosa. Bahkan menantu itu punya jasa kebaikan yang luar biasa. Setiap hari buatkan sarapan untuk mertuanya. Tapi kenapa dia ngomongnya amit ngapunten nyuwun sewu? Untuk menghormati. Untuk corone wong Jawa ngajeni. Apa? Ngajeni morotuone orang tuanya. Begitulah istighfarnya para nabi dan rasul. Li ta'zim, untuk mengagungkan zat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna, posisi, makom, kedudukan istighfar yang paling tinggi. Bukan hanya sekedar minta ampun salah dan dosa, tapi juga mengagungkan apa? Zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mana istighfar jamaah yang lebih rendah daripada itu dilakukan oleh kita semua. Tiap hari apa itu? Meminta ampunan dari salah dan dosa. Ya, meminta dicuci dosanya, meminta dibersihkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Ini makna istighfar bagi orang manusia biasa seperti kita. Makanya banyak-banyak istighfar jamaah. Orang yang banyak istighfar tiap hari, tidak lewat tiap hari itu kecuali dia udah banyak istighfar, minim-minimnya 70 kali. Tuh dia nanti datang di hari kiamat jamaah. Bingung, heran, terpesona, terperanjat. Begitu malaikat ngomong, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Dalam ayat Al-Quran kan ada ya, Iqra kitabaka, bacalah kitab catatan amalmu sendiri. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, cukup bagimu menghisap dirimu terlebih dahulu sebelum dihisap Allah. Dibaca olehnya jamaah kitab catatan amalnya selama hidup puluhan tahun di dunia, dari awal sampai akhir sekian lama. Setelah membaca kitab catatan amalnya, terpesona dia, terperanjat dia, bingung luar biasa. Duh Gusti Allah, dulu aku di dunia banyak kali aku melakukan salah dan dosa ini dan itu, dosa ini dan itu, sampai sekarang aku masih ingat. Tapi kenapa catatan dosa dan maksiat tersebut nggak ada di kitab catatan amalku? Maka malaikat menjawab, ya, sesungguhnya dosa maksiatmu catatannya sudah diputihkan. Catatannya sudah diputihkan, sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam kitab catatan amalmu. Karena apa? Taubat dan istighfar yang tiap hari kau lakukan. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadis nomor 3950, kata Nabi, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kasiro. Tuba, ayo, tuba itu apa? Tuba itu apa? Hah? Tuba itu kalau diterjemahkan keberuntungan yang besar. Ning sebenarnya tuba itu kata Nabi syajaratun naimatun fil jannah al-a'la. Tuba itu pohon yang teramat besar, yang penuh dengan fasilitas yang sangat mewah di surga yang termewah. Tuba. Surga yang termewah, yang tertinggi apa jemaah? Surga apa? Firdaus. Corone wong Arab awake dhewe Firdaus. Corone wong Eropa Firdais. Kan ada lagunya tuh. Zaman jahiliyah saya itu, ingat saya.
Welcome to my paradise ya. Ya kan? Ya Pak Yus ketawa, paling hafal Pak Yus ya. Lagunya siapa itu Pak Yus? Simple Plan apa ya? Welcome to my paradise. Selamat datang di Firdausku. Nah, jadi Tuba itu tempat termewah dengan fasilitas termewah di surga yang termewah. Surga Firdaus. Bagi siapa? Liman wajada fi sohifatihi istighfaron kasiro. Bagi orang yang mendapati kelak kitab catatan amalnya di akhirat penuh dengan catatan istighfar. Jadi mari jamaah, jangan lewatkan satu hari. Kapan dimanapun kita berada, mau di kantor, mau di terminal, mau di pasar, mau di jalan, perbanyaklah zikrullah, wabil khusus istighfar. Karena itu akan memperberat timbangan amal kebaikan kita, menghapus dosa kita, dan banyak lagi fungsinya.